Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mengupdate tanaman cabai rawit bara F1 usia 2 minggu setelah tanam atau 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, kali ini kondisinya adalah sedang terjadi hujan secara terus-menerus ya teman-teman. Setiap hari dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi kembali di daerah saya terjadi hujan ya teman-teman. Oleh karenanya maka hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika musim hujan terjadi untuk proses perawatan tanaman cabai rawit usia 14 hari setelah tanam. Dan kemudian ada juga yang bertanya, katanya bang, apa bedanya untuk cabai rawit bara dengan bara F1 ya teman-teman. Dan kemudian simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham tentang tips atau cara bagaimana untuk menangani hal yang saya katakan demikian ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Yang pertama adalah kita bahas dulu untuk proses perawatan ketika tanaman cabai usia 14 hari setelah tanam di musim hujan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk proses perawatan tanaman cabai rawit ketika selalu diguyur hujan setiap hari adalah hentikan dulu pemberian pupuk yang mengandung nitrogen tinggi ya teman-teman. Bisa itu kita menghentikan pemberian pupuk secara makro, karena memang ketika kita melakukan proses pemupukan secara makro, hal yang terjadi adalah yang pertama akan terjadi jamur ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, berarti kita harus mengendalikan jamur secara ekstra. Saya aja ini untuk melakukan proses perawatan setiap hari melakukan penyepraian fungisida berbahan aktif, baik sistemik ataupun kontak, dan kemudian protektif ya teman-teman. Jadi sistemik dan kontak, kemudian 1 minggu sistemik, 1 minggu kontak. Nah, tapi kalau setiap hari itu tidak apa-apa, karena memang hujannya juga terjadi setiap hari. Nah, ini adalah contoh di mana bercak daun itu terjadi diakibatkan karena musim hujan ya teman-teman. Ketika kita salah dalam melakukan proses penyepraian atau tidak memberikan fungisida secara terus-menerus, maka ini akan meluas. Penyakit bercak daun ini akan meluas sampai ke batang dan akhirnya batangnya pun busuk dan kemudian putus ya teman-teman. Oleh karenanya maka silahkan teman-teman memberikan fungisida secara rutin ya teman-teman, di rolling, baik itu menggunakan sistemik, kontak, dan kemudian bahan protektif. Dan kemudian untuk proses pemupukan ya teman-teman, untuk proses pemupukan karena memang di pupuk ini juga, di pupuk dasar juga saya sudah memberikan nutrisi yang cukup ya teman-teman. Untuk proses pertumbuhan sementara di usia 14 hari setelah tanam ini saya belum melakukan proses pengocoran sama sekali ya teman-teman. Karena jika melakukan proses pengocoran itu nanti patek itu akan menyerang dan jamur itu akan kemudian sangat berpengaruh terhadap tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah apa perbedaan cabai rawit bara F1 dengan cabai rawit bara ya teman-teman. Jadi untuk cabai rawit bara ya teman-teman, itu dikategorikan ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah cabai rawit bara. Bara itu artinya lokal, dia tidak F1. F1 itu artinya kan sudah hibrida. Jadi secara genetik untuk hibrida itu dia sudah direkayasa sehingga untuk proses pertumbuhannya semakin genjah dan untuk buahnya memang lebat. Bedanya ketika kita melakukan proses penanaman cabai rawit bara F1, karena sudah hibrida, ya sudah genjah sehingga usia 14 hari sudah muncul bakal buah ya teman-teman. Ini bakal buah seperti ini tak masalah ya teman-teman. Karena memang sekali lagi saya tekankan, untuk jenis cabai rawit hijau biasanya sedang melakukan proses pertumbuhan dibarengi oleh bakal bunga dan buah, itu tidak masalah. Hanya saja nanti setelah kita masuk ke fase peralihan di mana dari vegetatif ke generatif, itu baru kita bisa melakukan proses pemupukan secara makro ya teman-teman, dan tergantung cuacanya juga. Dan kemudian kalau bara saja ya teman-teman, sekali lagi bara itu adalah lokal, jenisnya lokal, dia belum hibrida, belum F1, sehingga untuk proses pertumbuhannya secara produksi dia cenderung lebih lama, dan kemudian secara buah juga lebih lebat, tetapi untuk batang itu cenderung pendek ya teman-teman, cenderung agak pendek, sehingga bisa dikatakan untuk cabai rawit bara saja itu secara potensi hasil kurang begitu banyak ya teman-teman. Lain dengan bara F1 seperti yang saya tanam.
Dan kemudian untuk kondisi buah, keadaan buah yang pertama, kalau pelita 8F1 itu kan 4-5 gram per buah ya teman-teman. Sedangkan untuk bara saja yang tidak F1 itu hanya 3-4 gram per buah. Artinya secara bobot itu lebih kecil dibandingkan dengan bara F1 ya teman-teman. Dan sekarang dari segi warna, sekali lagi saya tekankan, untuk buah cabai rawit bara itu hijaunya hijau stabilo. Hijau stabilo ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk cabai rawit pelita 8F1 itu hijaunya hijau tua. Nah, bisa disimak pada video sebelumnya untuk perbedaan buah cabai rawit bara dan cabai rawit pelita ya teman-teman.